Halo semua, kita lagi di rumah nih, siap-siap mau berangkat sebentar lagi ke Ancol, mau nonton Formula E. Insya Allah lancar. Buat semua yang lagi di perjalanan, safe trip. Insya Allah ketemu lagi. Insya Allah di Ancol. Oke, sampai ketemu. Kita udah sampai di Ancol. Enggak deh, sekarang masih di Kemayoran. Lagi antri mau naik bis masuk ke arena Ancol. Seru, antriannya banyak. Mudah-mudahan semuanya lancar. Formula E-nya juga sukses. Insyaallah. Selamat siang Pak. Kita lagi di satu perjalanan ke Ancol. Seru. Ini yang tadi kelas 4 itu ya? Iya Pak, betul Pak. Iya itu tugasku. Tugasku. Saya ngalir aja lihat suasana. Masih balapannya ya Pak? Iya dong. Idola ini siapa Pak? Ada idola sendiri gitu Pak? Saat ini siang hari menuju sore hari kita akan semakin bahas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara soal suka duka Formula E. Ia bercerita soal pemilihan lokasi venue Formula E yang mulanya hendak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hingga berujung diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Anies mengatakan ada hikmah dari terpilihnya Ancol usai ditolak di lokasi-lokasi sebelumnya termasuk Monas. Ia menyampaikan hal itu dalam acara PKS DKI Jakarta. Kala itu, Anies selalu menyinggung rencana awal Formula E Jakarta yang hendak digelar di Monas. Anies mengaku ingin Monas menjadi lokasi venue balap mobil listrik demi mengenalkan ikon Jakarta ke masyarakat dunia. Sebab Formula E Jakarta akan disiarkan di 170 negara. Anies mengatakan Formula E disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Ia ingin punya ikon yang dikenal dunia agar wajah Monas nanti menjadi ikon dunia. Tetapi tidak boleh. Ya sudah, akhirnya pindah di Ancol. Ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir Pak. Kalau kita Nabi Khidir kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum
Rasulullah sudah jadi. Lokasi venue balap Formula E awalnya memang ditetapkan di Monas, Jakarta Pusat. Namun, lokasi itu tidak direstui oleh Sekretariat Negara. Saat itu, Setnek mengaku khawatir ajang balap mobil listrik itu akan merusak Monas sebagai bangunan cagar budaya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesha kepanasan. Championship, Sam Bird picked up 2 points as well with a 9th place finish. But now the trophy presentations will begin. Please welcome to the stage the Governor of Jakarta, Mr. Anies Rashid Baswedan. Mr. Anies Rashid Baswedan, PhD, the Governor of Jakarta, hands the trophy over to James Barkley, the winning team. Supporter of this race. The country holding officer ABB Indonesia to present and now the Mr. Gerard Chan, the country holding officer for ABB Indonesia, hands the trophy to Eduardo Mortara for a 3rd place finish. Next, please welcome Mr. Ahmad Saroni, the chairman. Mr. Ahmad Saroni, the chairman of Formula E Jakarta, Indonesia, hands the trophy to Jean-Eric Verne, another man instrumental in putting this race on. And to present the trophy to the race winner, Mitch Evans, none other than the President of the Republic of Indonesia. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to present the trophy to our winner. His Excellency Mr. Joko Widodo hands the trophy to Mitch Evans, who has another winner's championship. So we've got 12 points now, separating Jakarta. Come on, come on, come on. Verne holds on to 2nd place at the line by 0.2 of a second. And Mitch Evans takes his 3rd win of the season. Less than a second between the top 3 at the line. Tremendous stuff. Giovinazzi, De Vries and Roland. For the Estachita, Verne on pole, Da Costa 2nd, all 5 lights are on. And we go green in Jakarta. It's a pretty slow start for Da Costa. That gives Evans an opportunity in the blue Jaguar on the outside, coming down towards the 1st corner. But Da Costa has the inside and he holds the place. There's a huge squeal of tyres as people try and make it around the 1st corner, but everybody, I think, has got through safely.